Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mumika 2020. Kita ketemu lagi, kali ini saya share, pembuatan mukena ponco atau mukena abaya atau mukena traveling. Sekarang ini mukena traveling sangat penting karena di mana-mana, di setiap masjid sekarang tidak disediakan mukena. Jadi kita harus bawa sendiri. Ini sangat mudah digunakan dan tentu tidak merusak jilbab ya, karena ini tidak ada kepalanya. Dan cara pembuatannya sangat mudah sekali. eh, Ukurannya bisa disesuaikan dengan bentuk tubuh kita. Kita mulai aja, kita sediakan ini kain dengan lebar 150 dan panjangnya biasanya sih standar sekitar 160 sampai 165 ya. Lalu kita kali 2. Jadi ini panjangnya sekitar 330 karena saya panjang mukenanya sekitar 165, itu sudah termasuk kambuh. Jadi 330. Kemudian kita lipat. Lipat 2 seperti ini ke arah memanjang. Kemudian kita lipat lagi ke arah melebar. Lalu kita akan bentuk lehernya. Lehernya ini sekitar 10 ya. 10 ke arah samping. Lalu untuk bagian bahu dan lengannya kita turunkan sekitar 12 cm. Kemudian kita garis. Karena yang saya gunakan ini kayaknya kain rayon ya, sangat lembut dan adem. Untuk lebar lengannya saya pakai 25 cm. Jadi ini semuanya sudah termasuk kampuh. Ini sebenarnya bisa lebih kecil lagi kalau misalnya badannya lebih kurus ya. Ini yang saya buat ini adalah yang ukuran besar jumbo atau XL. Ini untuk bagian lengannya kita pakai penggaris siku ya. Setelah itu kita tentukan untuk lebar bagian bawah. Nah, lebar bagian bawah ini biasanya antara 40 yang ukuran kecil sampai 45 yang ukuran besar, ukuran jumbo. Atau bisa juga dari 38, tergantung bentuk badan kita. Ini saya pakai 45 cm. Jadi total lebar mukenanya ini adalah 90. Ini sudah termasuk kampuh ya. Oke, kemudian kita gunting. Nah, sekarang kita akan membentuk lehernya. Untuk leher bagian belakang kita turunkan 3 cm. 3 cm, kemudian kita buat garis lengkung dari yang jarak 10 tadi ya, 10 ke samping kanan dan kiri. Nah, ini pola bagian belakang. Kemudian untuk pola bagian depan kita turunkannya sekitar 20 cm. Lalu kita tarik garis sehingga membentuk huruf V. Nah, ini adalah pola bagian depannya.
Lalu kita akan membuat sambungan di lengannya. Biasanya kalau yang dijual itu panjang lengannya diukur dari leher itu sekitar 85 sampai 90. Tapi karena saya mau memanfaatkan kain yang ada, jadi saya buatnya agak lebih ya. Ini saya sekitar 98 itu sudah termasuk kampuh. Jadi mungkin total panjangnya dari leher itu sekitar 95 kalau sudah dijahit ya. Ini mau ukuran 85 atau 95, ini terserah kita. Seperti ini kira-kira bentuk mukenanya. Dan jika badannya kurus, nanti bentuknya lengannya itu dia lebih panjang ya, karena badannya kita perkecil. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti dia agak slim depannya. Nah, kira-kira kalau misalnya badannya kurus seperti ini. Nah, itu yang badannya gemuk ya. Nah, bentuk mukena abaya saya kira-kira seperti ini. Ini panjangnya 165 dan untuk lebar badannya sekitar 86. Saya tidak usah ulangi cara pembuatan di kainnya karena tadi sudah saya simulasikan. Nah, ini setelah kita potong, ini adalah pola bagian depan dan ini adalah pola bagian belakangnya. Dan ini adalah sambungan untuk bagian lengannya. Yang pertama kita jahit adalah kita akan jahit bagian bahu dulu, bagian bahu ke lengan. Saya pakai metode stick balik seperti biasa. Kita jahit sisi buruk bertemu dengan sisi buruk, kemudian kampuhnya kita gunting, kita perkecil. Jadi tidak ada lagi serat-serat yang panjang-panjang seperti ini ya, karena nanti kita mau balik dan kita jahit lagi. Saya suka pakai metode stick balik untuk kain-kain tipis ini karena dia lebih rapih. Oke, setelah kita rapikan kampuhnya, kemudian kita balik. Lalu kita jahit lagi. Selesai ini setelah kita jahit lagi. Kemudian step yang kedua adalah kita akan menyambung bagian lengannya. Metodenya sama, stick balik. Nah, ini tidak apa-apa ya kalau kita potong lengannya kepanjangan. Yang penting jangan kependekan. Nanti kalau sambungannya kepanjangan kita tinggal gunting saja. Setelah dirapikan kampuhnya, kemudian kita balik dan kita jahit lagi. Oke, setelah kita sambung lengannya, step yang ketiga adalah kita sambung bagian sisinya dari mulai ujung lengan hingga ke bagian bawah dari mukenanya. Oke, ini sudah kita sambung. Metodenya sama, pakai stick balik. Lalu saya juga ini sudah melipat, sudah merapikan bagian lengannya ya, seperti biasa kita lipat dua bagian lengannya. Dan jangan lupa saat menyambung ini jahitannya harus bertemu dengan jahitan agar rapi.
Lalu juga bagian bawahnya kita selesaikan seperti biasa, kita lipat dua seperti ini. Kemudian kita akan menyelesaikan bagian lehernya dengan memberikan bisban. Bismanya kita buat, kita gunting kain segi 4 seperti ini. Sebenarnya cara membuat bisban itu bermacam-macam ya. Ini saya yang menurut saya paling simpel. Ini saya pakai ukuran 3 cm. Lalu nanti kita sambung-sambung ya. Tapi karena saya mau memanfaatkan bisban yang sudah saya buat sudah lama, ini sayang kalau tidak pernah dipakai, jadi saya pakai bisban yang sudah saya buat sebelumnya. Ini bisban yang sudah saya buat sebelumnya, sudah lama sih. Walaupun tidak nyambung warnanya, tapi nggak apa-apa. Saya pakai ini aja. Kita pasang, jangan lupa ujungnya dilipat dulu ya. Kita pasang seperti ini dari bagian luar, sisi baik bertemu dengan sisi baik. Jadi sisi baiknya bisban bertemu dengan sisi baiknya dari bagian lehernya. Nah, untuk ujungnya juga kita masukkan seperti ini ujungnya. Lalu kita jahit mengeliling. Seperti ini, kemudian kampuhnya kita perkecil ya agar nanti tidak terlalu tebal. Kita perkecil kampuhnya. Setelah itu kita lipat ke arah dalam. Lalu kita jahit lagi. Saya jahitnya dua ya, di ujung bagian atas dan di bagian bawah maksudnya. Agar saya mau lehernya ini agak lebih tebal. Setelah itu kita pasang renda untuk bagian lehernya. Ini perhatikan kita harus tentukan titik tengahnya dulu dari bajunya. Kemudian kita lebihkan sedikit rendanya dari titik tengah itu. Lalu kita jahit. Oke, itu dia titik tengahnya. Kita tandai juga. Mungkin ada cara yang lebih rapih lagi untuk memasang rendanya ini. Mungkin cari aja di channel yang lain ya. Lalu kemudian kita jahit, kita satukan rendanya dari arah dalam.
Nah, oke, kira-kira seperti ini. Kita satukan, lalu kita balik dan kita jahit lagi ujung renda bagian bawahnya. Jadi karena rendanya cukup lebar, jadi kita jahitnya atas dan bawah ya. Setelah itu bagian dalamnya kita cubit sedikit, kita jahit sedikit agar nanti lehernya bisa membentuk V. Kalau misalnya kita tidak cubit, nanti lehernya dia akan seperti leher yang agak bulat, karena ini kainnya kain yang agak, maksudnya kainnya goyor banget ini, jadi agak susah dibentuk. Jadi kita agak cubit sedikit agar dia bisa membentuk V. Untuk bagian lengannya kita improvisasi sendiri. Ini kalau saya pasang rendanya 2 ya, di bagian sambungan dan di bagian ujungnya. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Terima kasih atas supportnya kepada channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan tutorial yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.